Ingat kembali saat awal-awal nikah. Lihat bunda yang ada di hadapan ibu sekarang adalah sosok laki-laki yang setiap hari bekerja keras untuk keluarga. Tatap wajahnya, sosok yang setiap hari harus banting tulang berpikir bagaimana keluarga saya bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan aman. Sosok yang bisa jadi gak pernah bergeluh atas masalah-masalah yang dihadapi. Sosok yang akan rela untuk pasang badan pertama kali untuk keluarganya. Dan sosok yang mungkin kita nggak tahu kalau setiap malamnya hanya doa yang bisa diucapkan. Mungkin jarang untuk mengungkapkan cinta kepada bunda, tapi kerja kerasnya, pengorbanannya, itu selalu dilakukan setiap hari. Dan bayangkan, di antara lelah-lelahnya, di antara capek yang dirasakan oleh sosok laki-laki yang ada di hadapan para bunda sekalian, sudahkah kita menyambutnya di rumah? Di rumah disambut dengan penuh kehangatan. Kadang yang diharapkan dari laki-laki itu bukan banyak hal, bukan macam-macam, tapi cukup pulang ke rumah dengan ketenangan. Nah, bayangkan saat bertubi-tubi masalah yang dihadapinya di luar sana, saat bertubi-tubi beban yang harus dipikul, sampai di rumah sebagai seorang istri kita malah menunjukkan cemberut. Bahkan kadang sampai di rumah bukan cuma cemberut, bukan cuma muka yang masam yang kita tunjukkan, tapi omelan dan bentakan kadang harus keluar dari mulut kita. Ayah, para suami yang ada di depan kita adalah sosok wanita yang rela meninggalkan keluarganya. Sosok wanita yang dulu oleh ayahnya, oleh orang tuanya selalu dimanja, gak pernah dibiarkan sedikit pun susah. Hadir dalam kehidupan kita, berkorban, melakukan semuanya, bertaruh nyawa untuk melahirkan anak-anak kita. Bisa jadi di rumah istri kita mengalami kecapean yang luar biasa, baik fisik ataupun mental. Dia harus ngurus anak, dengan permasalahan anak, rumah yang berantakan. Tapi sosok yang di depan kita ingin memastikan ketika ayah pulang, ketika suaminya pulang dengan keadaan nyaman dan rumah yang bersih. Kadang sebagai laki-laki kita nggak mau tahu bagaimana hektiknya itu rumah. Sebagai laki-laki yang kita pengen pulang ke rumah ya udah nyaman aja. Ayah, ingat kembali niat kita ketika awal menikah. Janji kita adalah, bun, apapun yang terjadi, suamiku, apapun yang terjadi, selama kita masih di jalan Allah, selama kita masih berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tantangan apapun kita akan hadapi itu bersama. Nah, berbelas-belas tahun kita nikah, berpuluh-puluh tahun kita nikah, apakah mindset itu masih ada dalam diri kita? Kadang masalah kecil itu jadi berantem. Kadang masalah kecil aja membuat kita para istri harus berkata keras kepada suami. Padahal dia adalah qawam kita, dia adalah pelindung kita, pimpinan kita yang sehari ini harus kerja keras buat kita.
Para suami kadang capeknya kita bawa ke rumah dengan muka yang masam. Ya, istri udah menyambut kita dengan baik, tapi kita malah bersikap kasar. Padahal istri nggak salah, anak nggak salah, tapi kita muntahkan semua kekesalan kita kepada keluarga kita. Anak dan istri kita padahal bukan bak sampah atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di luar sana. Nah, ayah bunda, di momen ini, pembukaan sekolah keluarga ini, kita semua, saya dan yang lain-lain mengajak, mari melalui rumah kita ciptakan peradaban yang baik. Kalau Presiden PKS itu menulis 5 rumah peradabannya itu, yang pertama adalah rumah tangga, karena itu pilar yang luar biasa. Nah, sekarang masing-masing kita berkomitmen untuk menjadi sosok-sosok yang siap sampai dengan akhir nanti beribadah bersama dengan, karena memang nikah itu adalah ibadah yang paling panjang nikah itu, godaannya juga banyak. Nah, komitmen kita di sini dimulai dari rumah kita warnai Jakarta Timur, kita warnai DKI Jakarta, dan ini akan bisa menjadi contoh di tempat yang lain. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga hari ini dibukanya sekolah ini dibuka ya nanti tadi udah dibuka ya. Nah, dengan dibukanya sekolah sekolah keluarga ini bisa menjadi bagian dari upaya kita atau kontribusi kita terhadap peradaban ini ya. Ini luar biasa. DPD Jaktim ini, Ustaz, di DPP Juklak masih dibicarakan masalah sekolah keluarga, di sini udah launching. Luar biasa. Ya, nanti kurikulum juga akan kita turunkan gitu. Ya, tadi Ustazah Anis Biarwati mengatakan, atau Bu Anis mengatakan tadi, ini gercep sekali gitu, gercep sekali, dan alhamdulillah bahagia sekali hari ini Alek kita dua-duanya hadir. Betul ya? Cuma dua ya, Ustazah? Hah? Enggak, maksudnya DPR RI. DPR RI 2. Kalau yang DPRD Jakarta ada berapa dari Dapil sini? Ada 6 dari Jaktim. Wah, barokallah, luar biasa ini. Ya, alhamdulillah ya, semoga ke depan akan jauh lebih baik lagi, insyaallah gitu ya. Ya, dimulai dari kita ciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas hadirnya di sini, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.